Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. أيها الإخوة, para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad Kota Baru, Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan hadis Ad-Dinun Nasihah. Agama ini nasihat. 3 kali Nabi SAW menjelaskan hal tersebut ketika ditanya, liman, nasihat untuk siapa? Pertama untuk Allah, kedua untuk kitabnya, dan ketiga untuk Rasulnya. 3 poin ini sudah kita terangkan di 3 pertemuan yang lalu. Sekarang yang keempat, wali a'immatil muslimin. Agama adalah nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Sudah kita terangkan makna nasihat adalah melakukan kebaikan kepada pihak lain. Sehingga agama adalah nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Maknanya adalah memberikan kebahagiaan untuk imam, untuk para pemimpin, apapun bentuknya. Adapun makna a'immah, a'immah ini jamak dari imam. Maknanya adalah pemimpin dalam urusan dunia. Berbeda dengan ulil amri. Ulil amri adalah pemimpin untuk seluruh kaum muslimin yang zaman baheula setiap ulil amri itu adalah ulama. Oleh karena itu ketika menerangkan makna ulil amri, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ulil amri adalah pemegang wewenang dalam urusan dunia dan agama. Dalam urusan dunia mereka adalah imam kaum muslimin, dalam urusan agama mereka adalah para ulama. Zaman Khulafaur Rasyidin, sosok ulil amri adalah sosok yang ahli di bidang agama sekaligus memimpin negara. Tapi setelah berlalunya zaman Khulafaur Rasyidin, kemampuan manusia di 2 bidang ini kemudian terpecah. Ada ulama yang ahli di bidang agama, tapi tidak piawai dalam memimpin negara. Ada yang bisa memimpin negara, tapi kurang faham dalam perkara agama. Maka sosok ulil amri setelah zaman Khulafaur Rasyidin hanya ditujukan kepada
orang-orang yang memimpin negara. Adapun dalam perkara agama, rakyat wajib merujuk kepada yang ahli dalam perkara agama. Sehingga makna ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, makna mentaati ulil amri adalah dalam perkara dunia. Taati pemimpinmu dalam perkara agama, ikuti ulamamu. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menerangkan bahwa ad-dinun nasihah. Karena hadis ini riwayat Imam Bukhari. Otomatis Imam Ibnu Hajar menerangkan syarahnya. Adapun nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin adalah pertama, membantu mereka di dalam melaksanakan pemerintahannya. Kedua, mengingatkan mereka di saat mereka keliru, lalai, atau terjerumus ke dalam kesalahan. Ketiganya, menutupi aib dan kekurangan serta kesalahan mereka. Keempatnya, bersatu di bawah komando mereka dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang mereka. Bersatu dalam berjihad melawan negara lain yang kafir. Bersatu dalam hal penetapan awal setiap bulan. Karena banyak ibadah yang didasarkan pada waktu. Seperti awal Ramadan, seperti 1 Syawal, seperti penetapan tanggal Muharram, 10 Muharram, ataupun 10 Dzulhijjah, pelaksanaan haji dan seterusnya, itu wewenang imam, bersatu. Mentaati ketetapan pemerintah dalam hal itu termasuk bagian dari nasihat kepada imam-imam kaum muslimin. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah tidak mengumbar aib mereka secara umum. Berdasarkan hal itu, nasihat bagi pemimpin kaum muslimin secara ringkas maknanya menunaikan hak-hak mereka yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan hak-hak mereka secara rinci yang wajib kita tunaikan adalah sebagai berikut. Pertama, mengakui dan meyakini kepemimpinan dan kekuasaan mereka. Bagaimanapun cara mereka meraih kekuasaan itu, dengan cara yang hak atau bahkan dengan cara yang batil seperti kudeta umpamanya, lalu berhasil, lalu mereka memegang tampuk kekuasaan, maka akui kekuasaan mereka. Karena siapa yang tidak mengakui dan meyakini kekuasaan mereka, tidak mungkin mereka akan mentaatinya dalam hal-hal yang baik. Maka siapa yang tidak mengakui kepemimpinan mereka, berarti orang itu tidak memberi nasihat kepada pemimpin mereka. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyatan.
Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak ada ikatan bai'ah di kuduknya, maka matinya adalah mati jahiliyah. Mana hadis ini adalah orang yang mati dalam keadaan tidak taat kepada penguasa mereka dalam perkara dunia yang menjadi wewenang penguasa tersebut, maka dia matinya mati sebagai seorang jahiliyah. Maknanya dosa dan maksiat. Tidak berarti kafir murtad keluar dari Islam, tidak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini yang pertama. Jadi menunaikan hak mereka artinya pertama mengakui kepemimpinan mereka. Walaupun mereka meraih kepemimpinan itu secara batil. Walaupun dipilihnya tidak secara syar'i. Seperti tadi kudeta atau melalui pemilu. Pemilunya licik lagi umpamanya. Memanipulasi data, memanipulasi suara, dan piawai dalam hal itu sehingga walaupun kalah menjadi menang dan menjadi pemimpin dengan cara-cara yang curang, lalu dilegitimasi oleh undang-undang. Jadilah mereka pemimpin. Maka wajib mengakui mereka pemimpin. Karena itu jalan terbaik, termaslahat bagi seluruh pihak. Tidak mengakuinya umpamanya madarat. Madarat bagi pemerintah, bagi rakyat, bagi orang-orang yang tidak mengakuinya. Kacau kehidupan bernegara, berpolitik, dan kacaunya kehidupan berpolitik dan bernegara berimbas pada kekacauan di semua bidang. Bidang ekonomi, bidang sosial, termasuk bidang agama, ya. Siapa yang ngurus haji, umroh, siapa yang menetapkan satu Ramadan, bagaimana ibadah bisa tenang dan seterusnya. Jadi cara terbaik adalah mengakuinya. Kedua, termasuk hak-hak dari imam kaum muslimin adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka di kalangan warga, di kalangan manusia. Karena hal tersebut, menyebarkan kebaikan itu bisa mendorong orang untuk menyukai, simpati, mencintai pemimpin mereka, dan mendorong mereka untuk mentaati seluruh kebijakan-kebijakan mereka dan bersikap bijak ketika ada kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Akan menanggapinya secara bijak. Coba lihat pendukung sebuah rejim. Sesalah apapun kebijakan rejim dibela, dicari argumentasi pembenaran. Kalau umpamanya BBM naik, dulu mah ketika rejim yang berkuasa adalah yang tidak didukungnya, naik 500 acting nangis atunya, jebel di hadapan umum. Tapi setelah rejim yang berkuasanya adalah rejim yang dibelanya, naik 2 kali lipat juga dibela. Memang begitulah semestinya. Demi apa? Demi kemaslahatan. Jangan sampai timbul kekacauan. Jangan sampai timbul ketidaknyamanan dalam kehidupan berpolitik, bernegara yang berimbas pada kekacauan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Adapun kalau sebaliknya,
kebaikan-kebaikan pemerintah ditutup, aib-aibnya diumbar. Sekecil apapun aibnya diekspos. Apa yang terjadi? Yang terjadi timbul keburukan yang banyak. Apa keburukan yang banyaknya? Pertama, hilang dukungan kepada pemerintah. Kedua, muncul benci. Ketiga, timbul gibah di mana-mana. Pemerintah manusia biasa. Sama dengan umumnya manusia. Bukan malaikat. Pasti banyak salahnya, iya. Kalau orang biasa, rakyat biasa, pasti ada salahnya. Kita omongi kesalahannya, gibah. Dosa apa tidak? Dosa. Kalau menggibahi kesalahan rakyat biasa adalah dosa besar, menggibahi kesalahan penguasa dosanya lebih besar. Kenapa? Karena madaratnya lebih besar. Apa madaratnya? Rakyat jadi benci. Rakyat jadi melaknat. Rakyat menjadi tidak taat. Bagaimana tindakan pemerintah kepada rakyat ini? Lebih tegas. Saling melaknat rakyat dengan penguasa. Saling mencaci, saling menghujat, saling mendoakan keburukan. Akhirnya penguasa melakukan tindakan yang lebih tegas. Siapa yang korban? Rakyat lagi. Dan itu efek buruk dari mengekspos keburukan mereka, sementara kebaikan-kebaikan rakyat dipendam, ditutup-tutupi. Jadi termasuk hak penguasa adalah menyebarkan kebaikan mereka dan menutupi aib-aib mereka. Inilah yang kedua. Nah, ini termasuk nasihat kepada pemimpin. Ketiga, mentaati di antara hak penguasa atau pemimpin, mentaati mereka. Baik dalam hal perintah ataupun dalam hal yang dilarang. Dilarang oleh pemerintah, jauhi. Selama tidak bertubrukan dengan syariat. Kalau perintahnya bertolak belakang dengan syariat, larangannya bertolak belakang dengan syariat, maka tidak boleh untuk ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Umpamanya ada aturan pria wajib dicukur jenggotnya, jangan ditaati. Wanita tidak boleh menutup rambutnya, jangan ditaati. Semua laki-laki harus memakai pakaian yang menutupi kedua mata kakinya. Jangan ditaati. Tapi selama tidak bertolak belakang dengan syariat, selama itu maslahat, wajib ditaati. Mentaatinya ibadah. Karena melaksanakan perintah Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Melaksanakan ayat ini ibadah. Termasuk dalam perkara yang sifatnya mubah. Contoh umpamanya melaksanakan atau mentaati rambu-rambu lalu lintas. Kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Ada letter S yang dicoret, tidak berhenti di sana. Mentaati semua itu dalam rangka melaksanakan ayat Allah adalah ibadah dan berpahala. Sampai berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, i'lam anna ta'ata walil amri ta'atun wa ibadatun. Ketahuilah bahwa mentaati ulil amri adalah sebuah ketaatan dan ibadah, bukan untuk kepentingan politik semata-mata,
Karena itu pelaksanaan dari ayat Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Untuk mentaati penguasa tidak disyaratkan penguasa itu adalah penguasa yang soleh, yang suci, tidak bersalah kecuali hanya sedikit. Tidak. Sekalipun apa? Sekalipun mereka itu fasik, bahkan zalim, bahkan jahat, merampas hak-hak rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya, bagaimana kalau pemimpin berbuat zalim? Beliau menyatakan, addul haqqal ladzi alaikum wasallallahu alladzi lakum. Tunaikan hak-hak mereka yang memimpin kamu dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kamu. Hak kita tidak ditunaikan oleh pemimpin, minta kepada Allah. Adapun kewajiban kita kepada pemimpin tetap wajib untuk ditunaikan sekalipun mereka adalah orang-orang yang jahat dan zalim. Selama muslim wajib ditaati dalam kebaikannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sahih juga riwayat Imam Muslim. Nabi menyatakan, man walla alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah fala yanzi'anna yadan min ta'ah. Siapa orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin penguasa, lalu orang itu melihat si penguasa ini berbuat maksiat, durhaka kepada Allah dalam hal kepemimpinannya, maka bencilah kemaksiatannya, tapi janganlah dia mencabut ketaatannya kepada sang pemimpin tersebut dalam hal kebenarannya, dalam hal kebaikannya. Berdasarkan hal itulah maka hak keempat, hak ketiga dari sang pemimpin adalah ditaati dalam hal yang baiknya dan tidak ditaati dalam hal yang buruk-buruknya. Itu yang ketiga. Keempat, di antara hak pemimpin adalah ditutup aib-aib mereka. Tidak termasuk menasihati pemimpin kalau keburukannya diekspos. Sekarang jangankan pemimpin, orang biasa, kita punya kawan. Kawan ini fasik dan zalim. Boleh nggak kefasikan dan kezalimannya kita ekspos? Tidak boleh. Mengeksposnya ghibah. Dan ghibah dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak apabila salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Jadi menggibahi sesama muslim sama dengan memakan daging orang itu setelah dia mati dimakan oleh kita. Jijik, sejijik itu kita menggibahi sesama manusia. Dia fasik, benar dia fasik. Dia zalim, dia jahat, benar. Tutupi. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aib dia dunia akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Itu orang biasa.
Apalagi kalau orang yang memiliki kesalahan itu orang luar biasa yang memberi pengaruh kepada orang banyak. Ada dua jenis orang seperti itu. Pertama pemimpin, kedua ulama. Pemimpin memiliki pengaruh besar kepada rakyat yang dipimpinnya. Ulama memiliki pengaruh kepada umat yang didakwahinya. Kalau ulama ada kesalahan, dan pasti ada kesalahan. Namanya juga manusia. Bukan seorang nabi. Tidak masuk, ada kesalahan. Baik pemahamannya atau fatwanya atau pendapat penjelasannya ada yang keliru satu dua. Ataupun tingkah lakunya. Mungkin ada kemaksiatan yang terlihat dalam diri ulama ini. Ya, lalu kita expose. Kita goreng, kita share bahwa ulama ini punya aib begini. Apa akibatnya? Akibatnya orang nggak percaya lagi kepada omongannya. Ketika membahas ayat, hadis nggak didengar lagi. Kalau ulama tidak lagi didengar dalam urusan agama, siapa lagi yang akan didengar oleh orang awam dalam perkara agama? Matilah dakwah. Matinya dakwah itu keburukan yang menjadi sumber petaka dunia sampai akhirat, dan itu seburuk-buruk keburukan. Makanya para ulama menyatakan bahwa luhumul ulama lahmun masmumun. Daging para ulama adalah daging yang beracun. Apa maknanya? Maknanya menggibahi ulama lebih besar bahayanya daripada menggibahi orang biasa. Berlaku juga menggibahi para penguasa. Lebih besar madaratnya daripada menggibahi orang biasa. Karena dampak buruknya lebih besar ke tengah rakyat, ke tengah warga, ke tengah masyarakat. Maka menutup aib mereka jalan terbaik. Adapun sikap yang harus kita lakukan ketika melihat aib adalah memberi nasihat dan koreksi dengan pertama sembunyi-sembunyi, yang kedua dengan kata-kata yang lembut. Coba perhatikan ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan saudaranya Harun, dua nabi, dua manusia terbaik di zamannya, dikirim oleh Allah, diutus mendatangi manusia terburuk sepanjang zaman, Fir'aun laknatullahi alaih, yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kejahatannya jelas. Selain kafir, selain musyrik, menganggap diri Tuhan, harus disembah, membunuh, segala macam kejahatan sudah dia lakukan. Manusia terburuk. Dikirim dua manusia terbaik. Apa pesan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kata Allah, katakan oleh kamu berdua perkataan yang lemah lembut. Semoga dia ini bisa mengambil pelajaran atau takut. Coba, Allah tahu enggak bahwa si Fir'aun itu akan tetap dalam kekafirannya? Tahu apa tidak? Ya pasti tahu. Allah tahu enggak bahwa sampai akhir hayatnya si Fir'aun itu tetap kafir, menentang aturan Allah? Tahu. Tapi tetap ikhtiar, perjuangan yang harus dilakukan oleh Nabi Musa wajib tetap dilakukan dengan pesan faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan oleh kalian berdua ucapan yang lemah lembut. Ini penguasa ini sejahat seperti itu. Makanya pernah kan ada seorang ulama melakukan kesalahan, ditegur dengan cara yang keras, yang kasar oleh temannya.
Apa dia bilang? Apa kamu merasa lebih baik dari Musa dan Harun dan menganggap aku lebih jahat daripada Fir'aun? Sehingga kamu merasa layak mengata-ngatai aku dengan perkataan sekasar itu? Para Allah berfirman kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Katakan oleh kamu berdua kepada si Fir'aun yang super jahat perkataan yang lemah lembut. Manusia terbaik berkata kepada manusia terjahat tetap harus lemah lembut. Lalu kenapa kamu sekasar itu? Apa kamu merasa lebih baik daripada Musa dan Harun dan mengapa aku lebih buruk daripada Fir'aun? Itu yang pertama, nasihat dilakukan secara lemah lembut, secara santun. Siapapun orang, kalau nasihatnya disertai celaan, makian, apalagi vonis, akan ada yang mau nerima. Apalagi penguasa yang sangat berpotensi memiliki arogansi, gengsi gitu ya, nama baik dan seterusnya. Lalu ditegur dengan cara yang kasar dan keras. Apalagi ada ejekan. Orang biasa saja pasti sakit hati dan berpotensi menolak nasihat itu. Apalagi penguasa. Jadi nasihatilah penguasa itu secara lemah lembut, secara baik-baik, sejahat apapun. Saya pikir tidak ada penguasa sekarang yang sejahat Fir'aun, apalagi lebih jahat daripada Fir'aun. Pastilah sejahat-jahat penguasa sekarang masih di bawah itu. Sejahat Fir'aun juga diperintahkan oleh Allah untuk dinasihati secara lemah lembut, bukan secara kasar. Ini cara yang pertama dalam menasihati. Kedua, lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ingat, memberi nasihat bukan ingkarul munkar. Jangan sampai memberi nasihat dengan cara yang kasar didalili oleh man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Itu ingkarul munkar, bukan memberi nasihat. Dalilnya bukan itu. Apalagi kepada penguasa ada dalil khusus. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Juga Imam Ibnu Abi Asim. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Hadis ini rijaluhu kulluhum thiqat. Rijal atau perawi hadis ini semuanya thiqat, terpercaya. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man arada ayyan soha ladai sultan fala yubdihi alaniyah walakin ya'khudhu biyadihi fa in qubila minhu fadhaq wa illa kana qad ada alladhi alaihi. Siapa orang yang ingin menasihati penguasa, ini sabda Nabi SAW. Jangan apa? Dilawan oleh akal, oleh ra'yu. Tapi kan mereka sudah terang-terangan kejahatannya lebih jahat. Iya, itu justru. Kalau umpah terang tidak jahat, tidak terang-terangan, tidak perlu dinasihati. Justru karena jahat, karena salah, karena keliru, nasihati. Man arada ayan suhaladai sultan. Siapa orang yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyah. Jangan ditampakkan secara terang-terangan. Madaratnya banyak. Selain untuk
penguasa, untuk rakyat, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri bisa ria, bisa saya hebat, saya jagoan, saya berani, kan begitu. Ujub, takabur, bisa aja. Saya bisa viral, bisa terkenal, apalagi medsos sekarang luar biasa pengaruhnya. Bisa viral hanya dalam 1 detik. Sebagai orang yang berani terang-terangan mencela penguasa. Ada ujub kepada dirinya. Dan efek buruk setelah itu ya dia bisa diproses secara hukum. Madarat kepada penguasa jelas. Madarat kepada rakyat juga jelas. Nabi SAW menyatakan siapa yang ingin menasihati penguasa jangan dilakukan, ditampakkan secara terang-terangan. Walakin ya'khudh biyadih, tapi ambil tangannya secara lembut. Kalau diterima itulah tujuannya. Kalau tidak, wa illa kana qad adda alladhi alaih, dia sudah menunaikan kewajiban. Kewajiban kita kepada pihak lain hanya sekedar melakukan. Mau diterima, mau tidak, itu urusan dia. Kewajiban ulama, da'i, ustadz, mubalik hanya menyampaikan. Kalau enggak diterima, jangan dibenci. Terserah. Kewajiban kita kepada penguasa yang salah, nasihati secara lemah lembut dan sembunyi-sembunyi. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kita sudah menunaikan kewajiban. Dari sinilah maka para sahabat Nabi SAW sudah mengaplikasikan hal ini dalam kehidupannya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh seorang tabi'in, boleh enggak aku mengingkari kesalahan pemerintah di muka umum? Beliau menjawab, jangan. Sampaikan nasihat itu secara sembunyi-sembunyi. Ketika di zaman Utsman, banyak orang yang tidak puas dengan kepemimpinan Utsman. Termasuk di antara sahabat-sahabat besar seperti umpamanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, suatu saat pernah didatangi oleh sekelompok orang Usamah bin Zaid ini. Lalu orang-orang itu berkata, insah li Utsman. Nasihat itu Utsman. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau lihat bagaimana nasib kita, kondisi kita di bawah kepemimpinan dia? Nasihat itu Utsman. Orang-orang suudzon, para sahabat itu berdiam diri terhadap beberapa kebijakan yang dianggap tidak memuaskan banyak pihak. Apa kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma? Beliau menyatakan, kata beliau, amma ana, adapun saya, kata Usamah, fa wallahi, maka demi Allah, aku telah menyampaikan nasihat tanpa kalian ketahui, karena aku tidak mau membuka pintu fitnah bagi semua orang. Sudah disampaikan nasihat itu tanpa ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itulah maka wajib untuk menyampaikan nasihat ini berdua secara sembunyi-sembunyi. Kalau itu memungkinkan. Kalau sekarang dibantah, bagaimana kita bisa menasihati presiden secara sembunyi-sembunyi? Nggak bisa menemui. Begitu mendekati juga sudah dihadang oleh pas pampres yang terlatih. Ya enggak, saya mau ke istananya. Jangankan masuk ke istananya, di pagar aja sudah dihadang. Ditanya mau apa? Mau menasihati presiden berdua. Diizinkan enggak? Oh bagus, mangga gitu. Enggak, diusir gitu ya pastinya juga.
Bagaimana bisa kita menasihati secara sembunyi-sembunyi, secara berdua? Jawabnya, lakukan mekanisme yang ada, aturan yang ada. Ada pengaduan, pos pengaduan, atau umpamanya mengirim surat. Nggak sampai. Kalau nggak sampai berarti nggak mampu. Nggak ada jalan untuk ke sana, sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Berarti tidak mampu, maka kita sudah lepas dari kewajiban, dari tanggung jawab untuk memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, sebab sistem yang dibuat menyebabkan mustahil kita untuk menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Tapi hal ini tidak berarti menjadi alasan bolehnya memberikan nasihat secara terang-terangan. Nasihatnya belum tentu sampai, tapi aibnya sudah tersebar di hadapan banyak orang. Orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Orang yang tadinya tidak benci kepada pemimpin menjadi benci. Orang yang tadinya simpati menjadi anti. Orang yang tadinya mendukung menjadi menentang. Orang yang tadinya taat menjadi memberontak dan seterusnya. Dan itu madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Lalu kalau kita sudah tidak lagi mampu untuk menasihati karena sistem, doakan kebaikan. Karena kebaikan tersebut apabila dikabulkan di dalam doa kita, maslahatnya bagi orang banyak. Makanya para ulama di antara Sa'id al-Musayyib Ibnu Mubarak menyatakan, lau kana li da'watun mustajabah. Seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, niscaya akan aku doakan untuk kebaikan pemimpin. Li walil amri, pakai li bukan ala. Banyak orang yang memahami hadis ini dengan otak yang terbatas dengan ilmu, lalu dijadikan sebagai hujah untuk bolehnya mendoakan keburukan bagi penguasa. Ini perkataan Ibnu Mubarak, seandainya aku punya doa yang dikabulkan, pasti akan aku berikan untuk penguasa. Dia bilang termasuk doa keburukan. Dia keliru, sebab lahu bukan ala. Kalau lahu maknanya kebaikan, kalau ala artinya keburukan. Seperti contoh umpama, ad'ullaha laka, saya akan berdoa kepada Allah untukmu. Kalau pakai la berarti doanya doa kebaikan. Tapi kalau ad'ullaha alaik berarti doa keburukan. Antara la dengan ala ini bertolak belakang. Makanya pernah ada seorang ustadz nih, dengan berbekal doa mampu membuat askar takut ketika haji. Ketika haji mau masuk tanggal 10 atau 11, tanggal 10 mau masuk Mina, harus ada ID card kan. Serombongan nggak bisa masuk oleh askar dijaga. Mana nggak ada. Si ustaznya bilang, ini banyak nenek-nenek, kakek-kakek, ada yang sudah sepuh, mau ke WC dan sholat, belum sholat zuhur. Padahal itu sudah asar menjelang mau maghrib gitu, belum sholat zuhur, belum sholat asar, mau ke WC. Izinkan dulu sholat, setelah itu keluar lagi. Nggak bisa. Apa akhirnya? Si ustaz, jamaah doa. Kumpul, kita doa. Kita sedang safar, kita sedang haji. Doakan keburukan. Lalu bilang ke si askar, kalau tidak izinkan, sadanullah alaik. Gitu. Kami akan berdoa alaika. Kalau alaika berarti mendoakan keburukan. Siap-siap doa. Oh, silakan. Takut dia. Karena dia tahu doa di Arafah, di Mina, jamaah haji, safar, kelelahan seperti itu makbul. Gak mau dia terkena doa keburukan.
Allahumma alaika bihadzal rajul. Pakai ala umpah itu doa keburukan. Tapi kalau pakai la itu doa kebaikan. Ucapan Abdullah bin Mubarak, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, niscaya aku akan doakan li walil amri, bukan ala. Karena kemaslahatan, kesolehan ulil amri, maslahatnya bagi masyarakat banyak. Karena soleh, dia akan adil, akan penyayang kepada rakyatnya, akan menetapkan kebijakan yang menguntungkan rakyatnya. Itu tuh. Kalau berdoa untuk diri sendiri, maslahatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi berdoa untuk kebaikan penguasa, maslahatnya untuk seluruh rakyat yang dipimpinnya. Berdasarkan hal itulah apabila kita sudah mentok, tidak bisa memberi nasihat secara sembunyi-sembunyi, tidak bisa memberikan nasihat secara lemah lembut, berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tinggal doa. Doakan kebaikan bagi mereka, dikabulkannya doa kita menjadi maslahat untuk banyak pihak. Maslahat bagi penguasa, maslahat juga bagi orang banyak, baik lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat, di seluruh aspek kehidupan. Maslahat di bidang politik memberi dampak kepada kemaslahatan di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di bidang keagamaan. Kalau aman, damai, ibadah juga tenang. Ibadah juga nyaman. Ibadah juga bisa maksimal. Ya, karena tidak terganggu oleh masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik ataupun yang lain-lain. Dengan demikian di antara hak dari penguasa adalah didoakan kebaikan. Jangan doakan keburukan. Mendoakan keburukan anggap saja dikabul. Umpamanya, ya Allah, lengserkan dia. Ternyata lengser. Apakah maslahat? Belum tentu, mungkin penggantinya lebih jahat dari dia. Itu kalau damai. Belum kalau lengsernya itu menimbulkan kekacauan. Karena ada demo, karena ada perebutan kekuasaan, karena ada ini dan itu menjadi madarat. Oleh karena itulah maka doakan kebaikan jauh lebih maslahat daripada mendoakan keburukan. Adapun kalau si orang tersebut adalah orang penguasa yang sudah murtad, melakukan kekufuran yang nyata, sudah iqamatul hujjah, sudah dijelaskan bahwa itu perbuatan kufur yang menyebabkan dia menjadi murtad, maka gugurlah seluruh hak-hak dia dari kita sebagai rakyatnya. Tidak lagi untuk ditaati ataupun dicintai dan ditunaikan hak-haknya karena dia sudah muslim lagi, karena dia sudah bukan muslim lagi. Tapi selama dia muslim, maka dalam seluruh kebijakan baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai, maka wajib untuk ditaati, baik yang enteng ataupun yang berat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dia berkata, bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi mansyatina wa makrihina wa usrina wa yusrina wa athratin alaina wa alla nunazi'al amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Ubadah bin As-Samit, kami berbaiat kepada Rasul SAW untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, siapapun yang berkuasa, baik saat kami bersemangat atau saat kami tidak suka atau benci,
saat kami dalam keadaan susah ataupun saat kami dalam keadaan senang. Bahkan disebutkan wa atharon alaina, wa atharatan alaina. Di saat mereka lebih mementingkan kepentingan diri dan keluarga mereka. Bahasa kitanya nepotisme. Tetap dalam hal baiknya kita mentaatinya dan kita tidak memberontak kepada mereka kecuali apabila melihat kekufuran yang nyata yang ada keterangannya dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Ya, kalau mereka sudah melakukan sesuatu yang kufur menyebabkan mereka murtad, semua hak-hak mereka gugur. Tidak perlu lagi ditaati, tidak perlu lagi dinasihati secara sembunyi-sembunyi dan secara berlemah lembut. Tidak perlu lagi umpamanya untuk menahan diri dari pemberontakan. Karena apa? Karena hak-hak mereka sudah hilang dari diri kita. Karena telah hilangnya keimanan dalam diri mereka. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita untuk mendoakan kebaikan bagi mereka dan juga menghindarkan laknat, celaan, serta doa-doa yang buruk kepada mereka. Ucapan yang tadi dikatakan bahwa seandainya aku hanya memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah, niscaya akan aku berikan doa kebaikan itu bagi pemerintah. Itu ucapan banyak ulama. Imam Ahmad berkata demikian, Imam Ibnu Mubarak juga berkata demikian, dan dikutip oleh banyak ulama lain yang seperti itu. Inilah nasihat kepada pemimpin yang tertuang dalam hadis ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. 3 kali, salah satunya adalah wali a'immatil muslimin. Agama adalah nasihat bagi imam-imam kaum muslimin. Ya, cukup ya penjelasan kita di pagi hari ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, dikumpulkan, nanti kita akan bacakan. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh kru kajian dan para jamaah selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Wa iyyakum. Ustaz, bolehkah kita untuk memviralkan sesuatu permasalahan yang dihubungkan dengan kebijakan pemerintah yang tidak maslahat untuk rakyat? Karena biasanya jika sudah viral, masalah tersebut menjadi didengar oleh ulil amri. Dan kadang-kadang bisa membuat ulil amri untuk menelaah kembali tentang kebijakan tersebut. Baik. Contoh umpamanya ada isu BBM mau naik. Dulu mah BBM mau naik itu diumumkan beberapa hari sebelumnya ya. Sekarang mah diam-diam. Tiba-tiba dut saja tidak ada pengumuman. Tapi tidak ada yang nangis. Tidak ada yang protes. Nah, kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat lalu diviralkan, lalu protes. Lalu si pemerintah menarik kembali kebijakan itu. Tidak jadi. Alhamdulillah. Ya. Nah, bagaimana cara untuk memprotesnya selama prosedural? Tidak menimbulkan madarat. Boleh dilakukan. Tidak apa-apa. Memviralkan berita itu beda dengan membuka aib si penguasa. Asal di dalam memviralkan kebijakan yang akan diterapkan yang merugikan itu tidak ada celaan, tidak ada ghibah, tidak ada hinaan.
hanya berargumentasi tentang buruknya kebijakan tersebut atau dampaknya yang tidak baik kepada rakyat, boleh kemudian diolah lagi nggak jadi, boleh nggak masalah. Terus bagaimana kalau ada orang yang mengandung celaan, ada orang yang prosedur yang mereka tempuh itu melanggar syariat, ya kita tidak ikut-ikutan. Tapi ternyata berhasil, alhamdulillah. Kadang-kadang ada tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyimpang dari syariat, tapi hasilnya baik. Ada yang begitu? Ada. Apa sikap kita? Kita tidak setuju dengan tindakannya, tapi kita bersyukur atas hasilnya. Seperti umpamanya di Mesir pernah ada tokoh Syiah mencela Aisyah habis-habisan. Kita gemes gimana. Ada yang membunuhnya. Senang apa gembira? Maka para ulama mengomentari, kita tidak setuju dengan tindakan main hakim sendiri dengan pembunuhan, tapi kita bersyukur atas terbunuhnya orang tersebut. Ada orang yang kelihatan anti-Islam, dihajar babak belur sampai ke UGD. Kita bilang, kita menyayangkan tindakan tersebut. Alhamdulillah. Paling begitu sajalah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan rahmat kesehatan. Amin wa iyyakum. Apabila kita mendapati pemimpin zalim, bagaimana korelasinya dengan amar ma'ruf nahi munkar? Apakah tetap wajib mentaatinya? Batasannya sampai mana? Itu tadi harus dibedakan antara menasihati dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau umpamanya ada kemungkaran di depan kita, siapapun pelakunya, termasuk pemerintah, wajib kita ingkari. Tapi tetap mentaatinya di dalam kebaikan. Di dalam kebijakan-kebijakannya yang tidak menyimpang dari syariat, wajib ditaati. Jangan sampai karena pemerintah zalim, lampu merah tabrak saja biar kacau gitu ya. Ada letter S, tidak ada kepentingan aja apapun, berhenti di sana untuk menunjukkan kebencian kepada pemerintah gitu. Setiap aturan sengaja dilanggar. Padahal itu aturan-aturan yang bagus, maka tidak boleh. Hanya tidak taat dalam perkara yang maksiatnya saja. Itu tidak taati. Dalam perkara yang baiknya taati. Batasannya sampai di mana? Sampai kita mati. Sampai disebutkan wa in darabu dhahraka wa akhadhu malaka. Sampai sekalipun mereka memukul tulang punggungmu dan mengambil hartamu. Sampai dikatakan begitu. Itu Nabi SAW. Fasbiru hatta talaqawni fil haud. Sabar kalian atas kejahatan mereka sampai kalian menemui aku di haud. Nabi tidak menyatakan kalau mereka mengambil hartamu dan memukuli punggungmu, lawan. Tidak begitu. Sabar. Sampai sejahat itu umpamanya pemerintah, penguasa, harta kita diambil, dirampas tanpa alasan, kitanya disiksa babak belur dengan tanpa alasan, sabar. Itu sabda Nabi SAW. Jangan dilawan dengan semut pun diinjak-injak mah, semut pun kumaha peribahasa teh, sireum oge ditincak-tincak teuing mah paeh. Ngagel teh lamun teu keuna gitu nya. Masa kita diam saja? Di mana harga kemanusiaan kita? Itu kan entah pakai kaidah apa yang dia pakai, menentang hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah saya kalau saya ada rasa senang dan bahagia ketika ada orang lain kena musibah? Seperti kejadian kemarin. Saya ingin prihatin tapi kenapa hati ini malah senang dan puas? Tadi ya kitanya yang berbuat nggak bisa karena memang dilarang. Kalau kita ketemu orang itu di hutan, boleh nggak kita hajar? Nggak boleh tetap. Tapi ada orang lain yang melakukannya. Alhamdulillah kita tidak melanggar, tapi keinginan kita tercapai. Iya, boleh merasa senang dengan penderitaan atau musibah yang dialami oleh orang yang merusak agama. Apa yang harus kita lakukan ketika seorang anti agama mati, tapi dia ngaku muslim. Sampai kejahatannya terhenti. Para ulama bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab ini bukan musibah. Mereka menyatakan alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah menyebabkan kaum muslimin beristirahat dari kejahatan orang itu. Asal mati. Kalau tidak mati maka kejahatannya berhenti apa tidak? Tidak, bahkan bertekad akan tambah umpamanya ya. Jadi hamdalah bukan istirja. Alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Bagaimana hukumnya wanita yang haid menghadiri kajian di masjid? Ulama ikhtilaf, boleh enggak wanita haid ke masjid? Sebagian atau jumhur ulama melarang. Karena adanya larangan di dalam hadis tentang hal itu. Sebagian lagi membolehkan. Karena tidak ada dalil sahih yang melarang wanita duduk di masjid. Hadis-hadis yang melarang wanita haid duduk di masjid seluruhnya tidak ada yang aman atau selamat dari cacat, dari kelemahan, dhaif. Dan hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujjah untuk menetapkan adanya larangan. Oleh karena itu, karena tidak ada hadis yang sahih, maka dibolehkan para wanita untuk masuk ke dalam masjid di saat haid. Termasuk juga memegang mushaf, ya sama. Seperti itu. Sebagian membolehkan, jumhur ulama melarang. Wallahu a'lam. Ketika iman sedang futur, tapi kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, apakah pahala yang kita dapat akan sempurna ketika futur tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah? Berarti enggak futur dong. Futur itu adalah lemah iman. Efek lemah iman, jangankan yang sunnah, yang fardu juga bisa ditinggalkan kalau dilaksanakan asal-asalan. Yang sunnah, sunnah mah enggak dosa, akhirnya ditinggalkan. Itu tanda futur. Kalau umpamanya masih yang sunnah dilakukan, berarti enggak futur tuh orang. Saya mah lagi futur, tapi walaupun saya futur, tahajud tetap, saum Senin Kamis tetap, Al-Quran 1 hari 1 juz tetap. Itu mah bukan futur. Berarti masih kuat imannya ya. Bolehkah di atas masjid keluarga dipakai menyimpan tendon, toren air untuk keperluan air masyarakat karena lahan sempit dan padat penduduk? Juga apakah boleh bikin keran air wudhu persis di belakang atau nempel di masjid tersebut? Iya, masjidnya apa? Masjid keluarga. Kalau yang dimaksud masjid keluarga tersebut adalah masjid yang diwakafkan.
untuk kepentingan sholat kaum muslimin, tapi seluruh dana operasional ditanggung oleh keluarga ini. Seperti di Saudi begitu. Satu keluarga kaya bikin masjid gede dan nggak tanggung-tanggung. Seluruh biaya perawatan, biaya operasional ditanggung. Dan hebat servisnya. AC ada, kipas angin ada. Di luar panas, pas datang ke masjid adem. Karpetnya kayak kasur, ngenyot. Terus air minum itu selalu tersedia. Ada kulkas atau freezer, air free untuk semua orang yang datang. Mau ngambil berapapun. Makanya kalau di masjid-masjid di sana mau taraweh, sehingga di Masjid Umar tuh air itu dijejerkan di setiap saf dan bebas. Kalau kurang ngambil lagi. Itu keluarga ini yang menyiapkan. Ya, kalau saum iftar, disiapkan dengan makanan minumannya untuk semua yang datang. Walaupun orang itu tidak dikenal, silakan. Digusur bila perlu. Ya, ada yang malu-malu disambut, dibetol. Silakan duduk di sini. Seluruhnya, tapi itu wakaf untuk kepentingan umum. Ya, maka wewenang izin apapun ke keluarga ini. Karena dia punya kebijakan, karena dia punya pertimbangan tertentu, maka kalau mau masang ini, mau pasang itu, ada yang berwenang. Termasuk itu ya kalau yang dimaksud masjid keluarga itu begitu ya. Nah sekarang ada lagi masjid keluarga, milik keluarga tapi tidak wakaf. Tapi masyarakat boleh sholat di sini. Dan kalau suatu saat keluarga itu mau memakai masjid ini untuk kepentingan pribadi, baik dijual atau dialih fungsikan menjadi kamar, menjadi rumah lalu dikontrakan, ya boleh berwenang karena tidak diwakafkan. Nah, terus kita mau masang keran, masang toren, ya wajib izin kepada si pemilik, keluarga yang menguasai masjid tersebut. Ya. Adapun kalau diizinkan boleh. Kalau tidak, maka ya jangan karena dia yang berwenang. Ya. Adapun kalau masjid umum, boleh nggak umpamanya ada masjid umum diwakafkan lalu kita infak toren air untuk kepentingan masyarakat dan seterusnya, boleh. Hukum asal bagus boleh, tapi wewenang tetap ada di DKM. Mungkin DKM punya rencana sendiri, kebijakan sendiri, kerjasama lah. Saya ingin nyumbang gitu toren untuk masyarakat agar mereka bisa mengambil air semau mereka di saat kemarau. Ada musyawarah dengan yang berwenang di masjid itu. Jangan sampai mentang-mentang itu masjid umum, saja langsung. Si DKM tersinggung. Ya, jangan sampai seperti itu. Bagaimana menasihati suami? Mungkin suaminya ada di sini nih. Curhat. Ketika istri melihat ada suatu kekeliruan pada suami. Contoh, sholatnya senang di rumah. 2, kalau masuk rumah atau keluar rumah nggak suka ucap salam. Ya kasih tahu, Pak, laki-laki itu wajib di rumah. Laki-laki itu wajib sholat di masjid. Kalau tidak ada uzur nggak boleh. Kan sah, iya sah tapi dosa. Kasih penjelasannya. Kalau kita nggak bisa, cari tulisan di Google banyak. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ada YouTube umpamanya, setelkan kepada dia. Pokoknya ilmu itu sampai. Nasihati ya. Nah terus kalau masuk ke rumah, keluar rumah, ucapkan salam. Nasihatkan juga ya. Bagaimana cara menasihati suami? Sampaikan saja.
secara baik-baik. Pak, kalau umpamanya gini saja, saya ingin sholat di masjid, ke masjid yuk ajak. Gak apa-apa istri sholat di masjid, gak apa-apa. Apalagi dalam rangka membiasakan suami. Saya ingin sholat di masjid, yuk antar. Biar suami juga ikut sholat di masjid. Itu dulu. Lama-lama bapak aja, saya biar di rumah saja. Karena wanita lebih baik di rumah, laki-laki harus ke masjid. Lakukan dengan cara apapun selama cara itu tidak bertolak belakang dengan syariat. Apabila kita mau menasihati seseorang yang dekat dengan kita, akan tapi kita takut madaratnya banyak karena keterbatasan ilmu kita. Apakah kita jadi berdosa karena tidak menasihatinya? Kalau yang dimaksud menasihati itu adalah menegur atau mengingatkan dia dari kesalahan, kekeliruan. Lalu kita biarkan, ya kita dosa. Tapi kalau menasihatinya itu bukan karena kesalahan. Hanya menasihati agar lebih rajin sholat, lebih rajin menuntut ilmu. Tapi kita wegah, maka enggak apa-apa. Tidak dosa. Ya. Tapi kalau dia ada kesalahan, wajib ditegur. Dengan sebaik-baik cara. Jangan ada wegah takut ngambek. Urusan ngambek tidaknya urusan dia. Nerima atau tidaknya urusan dia dengan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan dengan sebaik-baik cara. Bagaimana jika dalam keluarga seorang kakak adik di mana di antaranya ada yang baru menikah. Misal adik paling kecil dekat dengan ibu dan juga yang baru nikah. Seorang kaya yang satunya selalu bertanya, menanyakan bagaimana sikap anak itu ke orang tua si A setelah menikah. Terus bagaimana? Apakah itu termasuk ghibah? Dan jangan dijawab. Tidak termasuk ghibah. Hanya bertanya. Gimana tuh si bungsu setelah menikah? Masih perhatian enggak? Sikapnya masih manja apa tidak? Maka bertanya begitu tidak apa-apa. Nah lalu diterangkan oleh si ibu. Iya tetap manja. Tetap umpamanya enggak perhatian. Diterangkan ke si sulung. Dengan niat apa? Agar si sulung menasihatinya. Apa itu ghibah? Ibunya menggibahi si bungsu? Iya, ibunya menggibahi si bungsu. Karena ghibah itu adalah menceritakan keburukan orang lain. Boleh enggak? Kalau niatnya agar si bungsu dinasihati oleh si sulung, boleh. Menggibahi seseorang dalam rangka agar orang tadi dinasihati oleh orang lain yang akan didengar, maka boleh. Maka Imam An-Nawawi dalam bab ghibah itu ada subbab di bawahnya dengan judul ma yubahu minal ghibah. Beberapa ghibah yang dibolehkan. Di antaranya itu istifta, minta fatwa. Untuk mendapatkan fatwa yang pas harus menceritakan keburukan seseorang, boleh. Atau tadi menceritakan keburukan kepada seorang yang orang itu bisa merubah orang yang buruk tadi, maka boleh. Apa salah jika menghukum istri dengan tidak memberi nafkah karena perkataannya yang tidak bersyukur dengan nafkah yang telah diberikan? Berbagai nasihat telah dilakukan secara lisan, didiamkan, dijauhi, tapi tetap saja mohon nasihat. Dinasihati sudah
tidak nurut. Didiamkan sudah, tidak nurut. Pukul. Al-Quran itu. Lihat surah An-Nisa 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kamu takutkan akan berbuat nusyuz, didik, nasihati mereka. Kata Ibnu Abbas, kalau belum nusyuz tapi dikhawatirkan, iming-imingi dia dengan pahala ketaatan. Kalau sudah nusyuz, ancam dia dengan dosa dan azab dari kedurhakaan. Kasih ayat dan hadis yang menunjukkan istri yang nusyuz itu akan diazab, dosanya besar dan seterusnya. Itu tahap pertama. Kalau sudah beberapa hari, beberapa waktu dinasihati, dididik, nggak berubah juga, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Hajar bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda atau Indonesia. Menghajar maknanya memusuhi. Pisah tempat tidur, didiamkan, tidak disapa, tidak ditegur, tidak diajak bicara. Selama beberapa waktu yang dibutuhkan. Sampai berubah. Kalau enggak berubah juga, wadribuhunna, pukul mereka. Al-Quran memerintah ini bukan membolehkan, tapi bernada perintah. Wadribuhunna, pukul mereka itu. Dengan syarat tidak boleh memukul bagian wajah dan kepala. Tidak boleh menimbulkan luka bahkan bekas. Tidak boleh. KDRT dong bisa dilaporkan. Bisa, tapi kalau nggak ada bukti nggak bisa diproses. Datang seorang ibu ke polisi, saya dipukul oleh suami saya. Mana buktinya bu, bekasnya? Dilihat nggak ada bekasnya. Bisa diproses? Tidak ada. Karena untuk membuktikan adanya pemukulan harus ada bukti dari lembaga. Hasil apa namanya? Otopsi. Diotopsi dulu. Oh ini ada bekasnya, diperiksa oleh dokter. Iya. Kalau nggak ada bekas nggak. Maka memukul tanpa bekas adalah syariat. Wadribuhun. Ya, begitu. Kalau setelah dipukul malah nakis, pasang kuda-kuda, lawan jangan. Maka istri itu sudah bejat. Apa yang harus dilakukan? Musyawarah. Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utus hakim dari pihak laki-laki, hakim dari pihak perempuan. Orang tua dilibatkan. Mau terus, mau putus. Kalau terus, ini syaratnya. Taat, jangan nusyuz. Kalau enggak, putus. Kalau tetap enggak mau, saya juga ada manusia atau walaupun sebagai istri umpamanya punya privasi. Aduh, punya privasi segala. Punya hak dan seterusnya. Akhirnya tetap ya sudah ceraikan. Menceraikannya lebih utama. Itu perempuan yang akhlaknya buruk. Rasulullah SAW menyatakan thalathatun idza da'ullaha lam yastajib lahum. 3 golongan manusia kalau mereka berdoa nggak akan dikabulkan. Salah satu di antara 3 golongan ini adalah rajulun lahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri yang akhlaknya buruk, bejat, nusyuz, durhaka, tapi enggak diceraikan juga. Ceraikan, menceraikannya lebih utama. Itulah yang menyebabkan Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Dan Nabi SAW mendukung keputusan Umar. Ibnu Umar curhat, lapor kepada Nabi SAW. Ayahnya menyuruh dia menceraikan istrinya, tapi dia masih cinta. Apa kata Nabi SAW? Ati abaka, taati bapakmu, ceraikan. Kalau alasan menceraikannya syar'i, ya.
Salah satu alasan syar'i itu tadi, isinya nusyuz, durhaka. Setelah di 3 tahapan tadi, 4 malah ya, dinasihati sudah, dihajar sudah, dipukul sudah, dimusyawarahkan sudah, nggak ada perubahan sudah. Putus saja, lebih baik cari lagi. Ya, yang solehah jangan mencari yang gelisna kawanti-wanti endah nakabina-bina, tapi nyebelin. Umpamanya ketika dinadhar nilainya 10. Tapi ketika berbicara, kelihatan nyebelin. Sudah. Lebih baik yang nilainya 6, asal taat. Ya. Nanti cari lagi yang 9. Bagaimana dengan hukum golput? Apakah dengan seorang melakukan golput dia termasuk orang yang tidak taat kepada penguasa? Penguasa membolehkan golput apa tidak? Boleh ya enggak? Berarti tidak durhaka. Berarti tidak mengingkari karena dibolehkan. Apakah kita lebih baik golput atau tidak? Lihat calonnya dulu ya, belum saatnya kita bicara. Nanti tahun 2024, 2 tahun lagi. Karena kita nggak tahu siapa calonnya ya. Terakhir, bagaimana hukum mengikuti pemilu? Berkaitan. Pertama, pemilu itu kan pemungutan suara. Dan di dalamnya terkandung menyamakan suara seorang ulama besar yang soleh dengan seorang penjahat, perampok gitu ya. Sama kan? Sama-sama dihitung 1. Dan itu tidak adil. Suara seorang profesor, doktor, insinyur dengan suara yang buta huruf sama nilainya. Padahal seorang profesor doktor pasti dengan pertimbangan dari segala segi. Kalau yang buta huruf mah kudu milih saha orang teh atuh eta we. Sababna ieu mah gagah kan gitu. Milih calon hanya karena gagahnya. Ada yang begitu? Banyak. Enggak adil. Suara seseorang yang berilmu, yang soleh disamakan dengan seorang bodoh yang fasik, apalagi kafir. Dan itu ketidakadilan. Boleh enggak hukum asal lebih baik? Tidak. Tapi lihat sikon. Sikonnya itu apa? Lebih maslahat milih atau tidak? Kalau lebih maslahat milih, pilih. Umpamanya satu calon yang bisa mendukung Islam dan kaum muslimin, satu lagi yang anti Islam. Jangan golput. Pilih yang ini. Bukan karena dianya tapi karena Islam yang akan diperjuangkan. Kalau umpamanya ini yang terpilih, Islam dan kaum muslimin bisa dibelenggu hak-haknya. Maka ikut, jangan golput. Ya, tapi kalau umpamanya semua calon itu sama, siapapun yang menang nggak ngaruh, tetap aja kayak gini. Dan ketika kita golput itu tidak terlarang, tidak dihukum, tidak dipidana, tidak ada madarat, ya sudah, jangan ikut-ikut ya, karena ikut-ikutan adalah sesuatu yang sia-sia. Sudah. Tapi nanti tahun 2024 kondisi bisa berubah. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.